Pimpinan dapat berwenang menertibkan jalannya sidang. 9. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditertibkan. Seterusnya tahun 2021 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020. Pada hari Jumat, doa akan dipimpin oleh Ustadz Haji Khalid. Sallid alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana. Doa akan dipimpin dengan cara Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum. Kota Surabaya yang aman dan damai. Untuk itu hadirin, kelurahan, kecamatan sampai ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap pada bulan Oktober 2020. Mulai sejak DP4 diterimakan, kemudian dipetakan, lalu dilakukan coklit, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Saudara Eri Cahyadi ST.MT dan Insinyur Armuji yang diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan dengan perolehan suara sejumlah 597.540 atau 56,94% dari total suara sah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya terpilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020. dilanjutkan kepada partai pengusul dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 PDI Perjuangan. Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan dilanjutkan kepada Bawaslu Kota Surabaya dan selanjutnya kepada pasangan calon terpilih wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Kepada partai politik dan gabungan partai politik pengusul yang telah memberikan otoritas admin wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020. Begitupun dengan partai-partai lain yang telah Surabaya. Bagaimana kita bersama membangun kota Surabaya? Karena insya Allah kalau kita ini sudah menjadi satu bagian membangun kota bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebagai bentuk semangat kita Percepatan penanganan COVID-19 di Surabaya. Ketika bicara acara inti, yang pertama nanti pembacaan berita acara penetapan paslon terpilih. Terus disusul pembacaan surat keputusan penetapan paslon terpilih seperti itu. Disusul dengan penyerahan SK dan BA kepada para pihak. Pertama, parpol pengusul paslon nomor 1, terus berikutnya penyerahan BA kepada parpol pengusul paslon nomor 2. Terus selain itu ada kepada Bawaslu. Nah, khusus kepada Ketua DPRD, selain SK penetapan paslon berikut BA, itu juga kami lampirkan SK, salinan SK, rekapitulasi perolehan suara tingkat kota, terus surat pengantar
pengusulan penetapan paslon, berikutnya keputusan Surat Dinas KPU RI nomor 152 sebagai landasan juga terkait sidang di MK KPU seperti itu. Dan ini sangat dibutuhkan oleh lembaga legislatif dalam rangka mengusulkan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020. Setelah penetapan nanti apa yang dilakukan KPU? Setelah penetapan pastinya ya secara internal kita menuntaskan tahapan evaluasi ya, penyusunan evaluasi, dan ini sudah ditunggu oleh KPU RI. Seperti apa? Ya banyak hal terkait tahapan yang sudah kita laksanakan gitu. Nah, khusus terkait pemutakhiran data pemilih nanti secara berkala juga kita lakukan, kendati tahapan lain itu sudah tidak ada seperti itu. Jadi tidak berarti selesainya pemilihan ini membuat KPU Kota Surabaya tidak bekerja apa-apa, tidak demikian. Namun masih ada tugas rutin yang tetap dilaksanakan. Warga Kota Surabaya, semua stakeholder yang ada di Kota Surabaya, ayo kita bergandengan tangan. Tidak ada lagi paslon 1, tidak ada lagi pendukung paslon 2. Semuanya adalah satu, rakyat dan warga Surabaya. Dengan pandemi tadi saya sampaikan, kita akan lari per RW ini. Dan sudah konsepkan bagaimana dalam satu RW itu sudah ada yang bertanggung jawab penuh. Karena kami sampaikan, insya Allah ada yang namanya kader-kader. Yang insya Allah juga kita rencanakan anggarkan dalam per bulannya berapa bisa dapat 400.000 itu. Sehingga saya berharap ketika beliau ini menjadi kader yang menjaga, ayo ditimbal baliknya aja. Karena kekuatan kita untuk mengatasi pandemi ini adalah kekuatan kita yang terkecil. Kekuatan kita yang paling kecil ada di mana? Kekuatan kita ada di RT dan di RW. Seluruh warga RW dan di RT itu. Ketika dalam satu RW itu sudah terselesaikan, bisa ditahan COVID-nya, maka insya Allah yang secara skala kota itu juga akan berkurang dan berakhir. Tapi kalau tidak ada yang sayang dalam satu koridor terkecil ini, maka kita harus siap-siap untuk menghadapi yang lebih besar lagi.